Kamu tertawa apa? Kamu tersenyum sendiri. Nggak ada, aku lihat beruang kecil bodoh lagi naik pohon. Kiai, omong kosong apa? Cepetan, kita telat. Oh, Aku duluan ya. Dadah. Halo, Nona, boleh tahu dari departemen mana? Saya dari Departemen Kerja. Di mana izin kerja Anda? Aku Shanley. Hari ini hari pertama aku kerja. Aku belum dapat izin kerja. Tunggu sebentar. Biar aku telepon dulu. Halo, ini Departemen Perencanaan? Aku satpam di depan. Ada staf baru namanya Shanley di departemenmu? Oh, begitu. Sudah aku tanya, nggak ada orangnya. Nggak ada aku. Nggak mungkin. gampang. Telepon aja ke departemen personalia, pasti tahu. Halo, Departemen Personalia? Halo. Kamu juga kerja di sini, kan? Iya, aku kerja di departemen penjualan. Shanley boleh naik. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Aku Shanley. Aku Cencong. Ini wakil manajer Min Hai Tao. Aku Shanley yang baru. Halo, aku Min Hai Tao. Halo. Ini ya, Aksayan. Asistentku. Halo, Yesin. Hello. Aku sudah baca CVMU. Kamu lulusan universitas ternama. Yang terbaik dari ratusan pelamar. Bagus, biar saya jelaskan. Departemen Perencanaan butuh talenta sepertimu. Bekerja keraslah. Ya, Aksayan, Shanley sekarang karyawanmu. Kamu ke departemen personalia untuk ambil izin kerja. Oh, begitu. Saya pergi dulu. Ada apa ini? Lulusan baru. Departemen Personalia kirim beberapa setiap tahun. Perusahaan grup sedang efisiensi karyawan tiap hari. Ya. Departemen personalia bahkan tidak tanya pendapat kami. Langsung kirim lulusan baru. Dia bisa apa? Kalian perempuan memang begitu. Gugup banget sih. Cewek muda yang baru mulai karir. Mana bisa ganggu kalian? Kalau merasa dia masalah, cari alasan untuk pecat dia dalam beberapa hari. Lagi pula ada masa percobaan 3 bulan. Memecat orang, bahkan tidak perlu bayar pesangon. Ini kan katamu sendiri. Saya tidak suruh dia pergi. Oh, saya akan cari alasan agar dia cepat pergi. Oh, kamu panggil dia cewek. Saya khawatir kamu malah terbiasa memanggilnya begitu. Nanti, kamu malah jadi tidak tega melepasnya. Kalian harus traktir kami. Perusahaanmu sedang efisiensi. Tapi kamu malah naik jabatan. Ayo makan seafood mewah. Lepas kali, pasti dong. Pasti. Oke, saudara-saudara, semuanya sudah diatur. Gak masalah. Ini yang paling mahal. Dan yang terbaik, gak masalah. Rame banget. Manajer Wang, Gimana? Ada bagian untuk saya? tentu saja ada bagianmu. Wilayah Cina Timur adalah prioritas utama departemen penjualan kami. Kamu harus mengawasinya dengan baik. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Hanya berusaha saja tidak cukup. Kamu harus bekerja keras. Perusahaan sedang melakukan restrukturisasi personel. Aku merekomendasikanmu kepada Presiden Lee di bawah tekanan. Kamu harus mengambil kesempatan ini. Terima kasih, Presiden Fang. Ngomong-ngomong, kamu bisa menyerahkan kunjungan toko kepadaku selama 2 bulan ke depan. Penjualan di mall berjalan dengan baik. Sekarang kamu sudah dipromosikan. Jadi pekerjaan kecil bisa dilakukan oleh orang lain. Pak Fang, aku akan jujur padamu. Keluargaku kekurangan uang. Komisi ini sangat penting bagiku. Di mana aku harus duduk? Duduk saja dimanapun yang kosong. Ada orang di sana.
Siapa? Pendatang baru. Kenapa dia duduk di posisi asisten manajer? Aku tidak tahu. Kamu bilang departemen perencanaan akan berubah. Apa maksudmu? Apa kamu dengar kabar burung? Apakah perusahaan akan melakukan PHK? Siapa yang bertanggung jawab? Ada APA? Kami di sini untuk memasang komputer baru. Computer. Siapa yang memasang komputer? Manajer baru kami. Oh, silakan ikut saya. Apa yang terjadi? Promosi wakil manajer Min tidak mungkin terjadi. Seseorang tiba-tiba dikirim dari atas. Hei, kamu baru di sini. Asisten manajer. Apa? Asisten manajer? Pelankan suara. Perusahaan benar-benar pelik. Membutuhkan. Sebuah subwoofer sudah cukup. Di Kaiming, hanya pemimpin yang bisa dilengkapi dengan speaker. Karyawan biasa hanya dapat headphone. Shenlin ada di sini. Shenlin, cepat pindahkan kotak ini keluar. Oak. Kamu datang untuk berbagi kabar baik, kan? Jadi kamu sudah tahu. Makanya kamu memberiku dasi. Bagaimana caramu berterima kasih padaku? Jadi kamu yang melakukan semua ini. Ini bukan sepenuhnya perbuatanmu. Kinerjamu di departemen penjualan jelas terlihat oleh semua orang. Kamu pantas mendapatkan promosi. Aku hanya mengatakan beberapa hal baik tentangmu kepada Presiden Lee. Fang Chenman juga memberitahuku bahwa dia bertemu denganku di tempat Lee. Aku menebak itu dia. Orang seperti itu bisa melakukan apa saja. Aku tidak denganmu. Aku buru-buru ke toko. Kamu tidak perlu pergi ke rumah sakit malam ini. Aku akan menemani saudaraku. Dah. Oh. Apa yang terjadi? Kamu sangat ceroboh. Kamu benar-benar begitu. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat ambil. Beberapa hari yang lalu, seorang mahasiswa yang baru bergabung dengan Kimi juga membuang sampah seperti ini. Kamu tahu apa yang terjadi? Dia dipecat oleh ketua. Kamu harus berhati-hati. Yo, ternyata kamu. Pergi membuang sampah. Apa yang terjadi? Tidak ada. Siapa yang mengganggumu? Tidak. Apa yang begitu berharga? Rantai HP-ku rusak. Boleh aku lihat? Sayang sekali, rusak. Ini hadiah ulang tahun dari ibuku. Oh, jadi kamu beruang. Kamu yang beruang. Jadi beruang itu baik. Setiap hari beruang ibumu akan memberimu madu dan kue. Biar aku yang melakukannya. Kamu naik saja. Terima kasih. Sama-sama. Tunggu. Terima kasih. Terima kasih.
Selamat tinggal. Shenlin. Jangan berdiri di situ. Cepat ambil pel dan pel lantainya. Oke. Sayang, kamu jahat sekali. Kamu memperlakukan si anak kaya seperti pembantu. Kurasa dia punya energi tapi tidak tahu harus digunakan untuk apa. Aku tanya dia. Dia bilang dia bukan asisten manajer. Hah? Kamu mau pergi kemana? Aku pergi. Pergi ke restoran untuk menyambut manajer baru. Cepat. La 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 la. Kamu. Halo. Halo, kamu dari Departemen Perencanaan. Ya. Aku manajer baru Departemen Perencanaanmu. Aku Lin Lycan. Halo, aku Shenli. Halo. Kamu harus paham, sekarang aku adalah ketua. Kamu tidak puas dengan Departemen Perencanaan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku ingin posisiku sendiri. Jangan khawatir, selama aku masih di Kiming, aku akan melindungimu. Kamu harus selamatkan dirimu dulu, baru aku. Benar kan? Yang lain di mana? Tadi mereka ada di sini. Tapi sekarang sudah pergi. Kopinya harum sekali. Ini mocha. Kamu yang duit. Kalau digiling manual, pasti lebih enak lagi. Kopi giling manual. Kamu sering minum kopi giling manual? Ibuku yang menggiringnya. Dia punya toko kue. Kalau ada kesempatan, boleh aku mencicipi kopi seduhan manual ibumu? Boleh. Halo, aku. Aku dari restoran di Yuan seberang jalan. Ya, aku tahu. Aku akan segera ke sana. Shenlin. Kamu tidak tahu tentang acara makan siang di Departemen Perencanaan? Aku tidak tahu. Ayo kita pergi bersama. Sepertinya kita berdua baru di sini. Kamu berbeda denganku. Kamu adalah orang hebat. Aku hanya orang kecil. Kamu bisa masuk ke perusahaan besar seperti Kiming setelah lulus. Itu membuktikan kamu sangat berbakat. Aku tidak sehebat itu. Aku hanya beruntung. Hahaha. UPS Mall. Aku terlambat. Manager Lin. Ayo. Selamat datang. Izinkan aku berangkat. Ini asistenku, Yesin. Halo, kita baru saja bertemu. Ya. Suning. Hello. ITU Xiao Xiao. Chulakanya Buyi. Xiao Kai Go Xian. Halo, ayo. Semuanya duduk. Ayo duduk. Shenlin, kamu juga duduk. Aku bertemu Shenlin di Departemen Perencanaan tadi. Dia bilang tidak tahu tentang makan siang. Kalian hanya tahu makan. Kalian tidak peduli sama sekali dengan wanita. Meninggalkan mahasiswi cantik seperti itu di kantor. Dan kalian baru datang sekarang. Haha, ya ampun. Ini salah paham. Xiao Chai, cepat tambahkan kursi. Oak. Shenli, AO. Duduk di sebelah manajer Lin. Apa yang masih kamu lakukan? Manajer Min memintamu datang ke sini. Cepat, Chai Baozi. Shenli, silakan. Aduh. Siai Bao, hati-hati. Kalian. Kalian menindas yang baru hanya karena dia muda. Ayo, Shenli, duduk di sini. Bagus ada lulusan universitas baru. Lihat Shenli, kulitnya sangat lembut. Dan penuh air saat dicubit. Dibandingkan dengannya, wajah kami penuh kerutan. Terima kasih. Haha. Oh, aku tidak bisa menerima ini. Aha. Kalian sudah memesan apa? Kami tidak berani memesan tanpa Anda. Pelayan, pesan.
Ini, kamu yang pesan. Kamu lebih familiar dengan tempat ini. Hahaha. Bagaimana dengan ini? Hari ini, setiap orang memesan satu hidangan. Shenlin, kamu baru di sini, kamu bisa pesan dulu. Biarkan aku mulai dulu. Ikan rebus, oke. Hahaha. Aku akan pesan hidangan andalan, satu bebek dengan 3 cara masak. Ini 3 hidangan. Ini hanya satu nama di menu. Aku akan anggap sebagai satu hidangan. Aku melihat jelas tertulis di menu satu bebek, 2 cara. Manajer Min bersikeras memesan 3 cara. Yesin, bagaimana menurutmu? Apa maksud manajer Min dengan itu? Bagaimana aku bisa menebak? Lebih baik aku pesan hidanganku sendiri. Aku akan pesan sup tomat dan telur. Ya, sup tomat dan telur bagus untuk kecantikan dan penurunan berat badan. Oh, oke, aku akan pesan satu lagi. Oh, sayuran hijau bagus. Aku suka sayuran. Halo, total ada 13 hidangan. 13 bukan angka keberuntungan. Itu hal asing. Di Tiongkok kuno, 3 belas melambangkan kitab perubahan. Artinya keberuntungan. Ayo. Oh, sama-sama. Aku misalkannya. Oke. Ayo. Kamu baik-baik saja? Maaf. Aku ingin bertemu denganmu. Ini sangat penting. Apa yang begitu mendesak? Ini terkait dengan Departemen Perencanaan. Min Haitao mengalami kecelakaan. Aku perlu berdiskusi denganmu. Oke, ketemu di tempat yang sama jam 3. Kamu terbakar lidahmu? Kamu baru di sini. Kamu harus berhati-hati saat berurusan dengan orang-orang ini. Terima kasih, manajer. Apa yang kamu katakan? Manager ya. Haha, aku hanya asisten manajer kecil. Kamu memanggilku manajer. Aku tidak sanggup. Aku. Jika ada produk palsu dan berkualitas rendah di perusahaan, bisakah kamu membedakannya? Saat memakai barang A, perhatikan detailnya. Ayo. Jangan hanya fokus pada makan. Mari bersulang untuk Manajer Lin. Manajer Lin bersulang untukmu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bagaimana hidangan ini? Apakah Shenli baik-baik saja? Tidak APA. Dia baru di tempat kerja. Dia lemah. Di masa depan, kalian para pria harus merawatnya dengan baik. Yesin, Lin baru saja mengambil alih pekerjaan. Kamu harus lebih banyak membantu dan bekerja sama. Setelah kembali, serahkan rencana-rencana itu kepada Presiden Lin. Dan biarkan dia memutuskan. Oke, Manajer Lin. Jika aku melakukan kesalahan dalam pekerjaan di masa depan, tolong beri aku lebih banyak nasihat. Sama-sama. Xiuming, cepatlah bersulang untuk Presiden Lin dengan Yesin. Manajer Lin, saya menghormati Anda. Di masa depan, Anda hanya perlu berbicara. Saya, si penulis naskah, yang akan menulis. Tolong bimbing saya. Keduanya adalah harta Departemen Perencanaan kami. Mereka adalah orang-orang berharga. Biar saya beritahu. Departemen Perencanaan kami Sedikit perempuan. tidak hanya cantik, tapi juga hebat dalam bekerja. Shenli juga tidak buruk. Di Departemen Perencanaan kami butuh lulusan perguruan tinggi seperti dia. Gadis yang polos dan lugu. Marika Penu Semengat. Shenli, cepat makan hidangannya. Kalau tidak dimakan, Piring akan kosong. ayo. Waktu hampir habis. Semuanya, cepat makan. Kita mulai kerja jam 2 kan? Ya, hampir waktunya. Hahaha. Bayarkan saya yang bir. Sudahlah, biar saya yang bayar. Kamu pesan bebek 3 cara. Saya tahu maksudmu. Apa maksudnya 3 atau 2 cara makan? Saya yang bayar makan ini. Ini hadiah untuk semua. Jadi untuk proyek-proyek ini,
Kalian bisa pergi dulu. Hahaha. Lin Lichen terlihat cukup cerdik. Lebih dari itu, Min Haitao, dia menemukan lawan yang sepadan. Apa artinya satu bebek dengan 3 cara makan? Tidak mengerti? Setiap kali ada karyawan baru bergabung di departemen, harus mentraktir rekan-rekannya. Menurut peraturan perusahaan membayar sepertiga, dan rekan di departemen harus menyumbang sepertiga. Sepertiga sisanya ditanggung oleh orang dengan jabatan tertinggi. Pesanan Ming Haitao untuk satu bebek dengan 3 hidangan adalah petunjuk untuk melihat apakah Lin Lichen cukup pintar. Tak disangka, Lin Lichen bukan orang yang mudah ditipu. Dia langsung mengerti. Lihat langkah terakhirnya, itu adalah puncaknya, yang membuatnya murah hati dan sopan. Hahaha. Song Ning, aku ada urusan siang ini. Bisa bantu aku urus ini? Tidak masalah. Mari makan malam bersama Nanti malam. Lalu temani aku beli baju. Ada diskon di mall. Aku ada kencan malam ini. Saya Paul? Hei, kamu naksir? Benar? Jangan rahasiakan. Ini rahasia yang tidak bisa diceritakan. Jangan tiba-tiba bilang kamu naksir seseorang. Lalu tiba-tiba menikah. Nikah kilat. Aku gila. Apa aku terlihat seperti orang yang cepat menikah? Aku ingin bertanya, apa artinya? Sui Cui berarti anak kecil yang suka disuruh-suruh. Aku beritahu kamu ini. Itu seperti orang yang mengerjakan pekerjaan kecil di restoran. Bagaimanapun, karena kamu baru sampai di sini, jangan berharap bisa sukses cepat. Kamu harus mulai dari bawah. Kamu harus rajin dengan mata, tangan, dan mulut. Juga, aku tahu. Shenlin, bawa email ini ke kurir di bawah. Jangan lupa buat faktur. Oak. Aku pikir kamu terlalu banyak bicara. Meisu, Manager Ning, apakah proposal proyek ini semua diserahkan ke Manager Lin? biarkan dia yang memutuskan. Aku lega. Kenapa aku tidak membuat salinan untukmu dan meninggalkan yang asli untukmu? Halo. Saya sudah memberitahu Ming Haitao untuk mengatur semua buku perencanaan proyek di Departemen Perencanaan. Kepada Anda, saya tidak punya pilihan. Saya akan begadang beberapa malam untuk membaca rencananya, agar kita bisa bertukar pendapat nanti. Terima kasih atas kerja kerasnya. Posisi manajer Departemen Perencanaan sangat penting. Biaya proyek tahunan melebihi 100 juta. Akan banyak orang yang meminta bantuan Anda di masa depan. Sebagai senior Anda, saya ingin mengingatkan Anda terlebih dahulu. Seorang jenderal tidak bisa tanpa pasukannya. Saya harap Anda dan karyawan Departemen Perencanaan bisa saling mengenal secepatnya, agar Anda bisa melakukan pekerjaan sendiri. Mengerti. Email sudah dikirim. Ini adalah faktur dari perusahaan kurir. Shenlin, saya pikir Anda tidak seharusnya duduk di sana. Apa maksudmu? Itu adalah posisi asisten manajer. Awalnya, sebelum Manager Lin menjabat, Anda bisa sementara duduk di sana. Tapi sekarang Manager Lin sudah mengambil posisi. Anda masih duduk di sana. Orang yang datang dan pergi secara alami akan mengira Anda adalah asisten manajer. Saya mengerti. Kalau begitu saya akan pindah sekarang. Yang baru di Departemen Perencanaan, Shen Li, berlatar belakang keuangan. Departemen Keuangan tidak menginginkannya. Apa artinya menempatkannya di Departemen Perencanaan kita? Biar saya katakan ini. Departemen Keuangan adalah kelompok yang tertutup. Bahkan jika Departemen Personalia punya 1000 nyali, mereka tidak akan berani menempatkan orang di Departemen Keuangan. Jadi mereka hanya bisa menempatkannya di Departemen Perencanaan Anda. Saya mengerti. Saya juga bisa memberitahu Anda informasi lain. Yesin, asisten Ming Haitao di Departemen Perencanaan, adalah orang yang cerdas dan Efisien. sudah jelas. Wanita ini tidak sederhana.
Apa latar belakangnya? Dia tidak punya latar belakang. Dia bisa dikatakan berhasil karena kemampuannya sendiri. Dia tidak memiliki gelar tinggi, tapi dia selalu gigih dalam melakukan sesuatu dan memiliki rasa tanggung jawab. Selama bertahun-tahun, dia selalu bersikeras mengunjungi pasar dan melakukan penelitian, hasilnya sangat bagus. Dia adalah orang yang praktis di Departemen Perencanaan. Manager Ming. Ini adalah buku perencanaan proyek perusahaan. Jika saya menanyakannya untuk Anda. Syak, serahkan saja padaku. Aku akan membacanya secepat mungkin. Terima kasih. Maesuk. Manager Lee. Terima kasih. Kopi. Kenapa rasanya tidak enak? Semua departemen perencanaan kami minum kopi seperti ini. Ini kopi instan. Dan harganya murah. Oke, terima kasih. Anda lanjutkan saja. Maesuk. Manager Lin, maaf mengganggu. Seorang klien dari perusahaan Bursa Efek meminta saya bertemu untuk mendiskusikan rencana berikutnya. Anda pergi saja. Jika butuh apa-apa, hubungi Suning. Mengerti. Aku pergi dulu. Ada kursi kosong di pantry. Tuan, Yang Manayong Anda Jenkin? Apakah Anda memiliki gantungan ponsel berbentuk beruang gelas? Maaf, tidak ada. Kalau begitu saya ambil yang ini. Biarkan saya bayar. Terima kasih. Anda melihat lihat di sini. Kenapa Anda terlihat seperti penjaga penjara? Hahaha, aku mencari orang yang butuh bantuanku. Sekarang Anda adalah petugas teh Departemen Perencanaan. Pernah lihat credited here drama TV, Hong Kong dan Taiwan? Shenli, hahaha. Jangan mengolok-olokku. Kamu pikir aku tidak ada kerjaan? Ini tidak baik. Kamu tidak boleh membiarkan orang lain melihat. Teratama tidak boleh pemimpin. Kamu hanya berkeliaran tanpa melakukan apa-apa. Kamu harus mencari sesuatu untuk dikerjakan. Kalau tidak, kamu akan dipecat sebelum masa percobaanmu berakhir. Aku juga ingin melakukan sesuatu. Tapi tidak ada yang memberitahuku apa yang harus dilakukan. Kamu bodoh. Tidak punya meja sendiri? Duduk di sana dan berpura-pura membaca beberapa dokumen. Kursi itu bukan milikku lagi. Apa yang kamu? Oh, Manager Lin. Apa yang kamu lakukan di sini? Manager, jika ada sesuatu, langsung saja katakan padaku. Oh, tidak ada. Kenapa kamu tidak pergi ke kursimu sendiri? Yesin bilang kursi itu untuk asisten manajer. Dan dia memintamu untuk pindah. Jen belum makan. Kamu pasti lelah. Aku baru saja pergi ke toko di pinggiran timur.
Ya, bagaimana bisnisnya? Lumayan, aku menjual 1 mesin cuci dan 2 microwave. Wah, bisnisnya bagus. Hei, kakak ipar. Aku di toko. Masih mengurus toko? Sudah makan? Sudah. Aku akan carrier sebentar. Ketika kamu pergi ke rumah sakit malam ini, beli selusin pisau cukur baru untuk kakakmu. Juga, beli sebungkus rokok yang bagus untuk temanmu Hu. Jangan khawatir. Terima kasih sudah bekerja keras. Dah. Mesuk. Membicarakan bisnis di siang bolong. Kamu boros. Ini disebut mencari ketenangan dalam kekacauan. Selain itu, tidak nyaman membicarakannya di perusahaan. Ada APA? Bisakah kamu mendapatkan bukti bahwa Mi Haitao menerima suap? Apa yang kamu temukan? Direktur keuangan yang Kingling memeriksa rekening. Aku hanya tahu bahwa dalam hal percetakan, Departemen Perencanaan sudah mencetak beberapa batch materi promosi, tapi tidak ada yang sampai ke Departemen Penjualan. Dia curiga Ming Haitao berkolusi dengan perusahaan iklan dan menerima suap. Memang ada masalah dengan akun ini. Saya hitung biayanya dan suapnya minimal 15%. Men Haitao benar-benar keterlaluan. Kalau Dewan tahu soal ini, saya juga akan ikut bertanggung jawab. Saya ingin tahu, Benjamin Haitao pergi. Siapa yang akan menggantikan posisi wakil manajer Departemen Perencanaan? Posisi wakilnya hanya sementara. Itu dibuat karena belum ada kandidat yang cocok. Kamu berpikir dengan baik. Kamu bisa pakai bukti Ming Haitao menerima suap. Sementara saya masih belum punya apa-apa. ITU tidak adil untuk dikatakan. Kakak iparmu baru saja dipromosikan menjadi manajer wilayah Cina Timur. Itu hanya bantuan. Chen Chong sudah bekerja keras untuk perusahaan. Dia sudah lama pantas dapat posisi itu. Oh. Sekarang bukan waktunya bahas hal-hal ini. Yang paling penting sekarang adalah kamu. Saya singkirkan Ming Haitao tanpa kerusakan. Saya bisa bantu kamu menyelidiki Ming Haitao. Tapi setelah dia pergi, asisten saya sebagai wakil manajer akan jadi tidak berguna. Siapa yang akan jadi asisten manajer Lin? Tergantung niat Lin Lichun. Hari ini adalah hari pertamamu bekerja. Kamu harus mengenal lingkungan dan berkenalan dengan rekan kerja. Jadi, kamu bisa buatkan saya secangkir kopi dari botol kecilmu. Ok. Oke, berikan saya cangkirnya. Ok. Wanginya enak. Terima kasih. Sama-sama. Bilang saja kalau mau tambah. Sangka, kalau begitu saya ingin minum setiap hari. Kamu bisa buatkan saya kopi dari rumah setiap hari. Tidak masalah. Apa saya memanfaatkan kamu? Apa artinya sedikit kopi? Bagaimana kalau begini? Saya akan carry Kara. Saya akan pindahkan kamu ke departemen penjualan. Jangan berbelit-belit. Kamu yang bertanggung jawab atas departemen personalia. Saya seorang manajer umum. Saya harus ikut campur dalam posisi seperti ini. Menurutmu ini pantas? Kamu tetap di posisi asisten manajer dulu. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Cobalah untuk mendekati Lin Lichen dengan halus. Dan biarkan dia mempromosikanmu secara pribadi. Kamu serius? Sepaket. Wah, kopinya enak sekali. Suning, kamu juga bisa minum secangkir kopi. Saya bawa sendiri dari rumah. Saya terbiasa minum air matang dingin. Tidak hanya bisa mempercantik, tapi juga menurunkan berat badan. Kopi terlihat cukup modis, tapi berbahaya. Bisa menyebabkan kekurangan kalsium. Buruk untuk jantung dan payudaramu, kataku. Ini seperti racun. Sebagai gadis muda, kamu sangat suka minum kopi. Tidak takut insomnia di malam hari? Saya suka kopi sejak kecil. Saya tumbuh dengan aroma kopi. Ibuku menggiling kopi dengan tangan. Sangat lezat. Dulu dia membuka kedai kopi. Jadi, kamu adalah peminum kopi profesional. Kalau begitu kita memiliki kesamaan. Sekarang bagus. Menelin akhirnya menemukan teman sejua di departemen perencanaan kita.
Menemukan teman sejiwa. Xiu Neng, tidak bisakah kamu akur dengan pemimpin dan kolega barumu untuk membangun hubungan dan minum bersama? Baiklah, aku akan minum secangkir kecil racun bersamamu. Ayo. Shenlei, aku punya tugas yang mulia dan berat untukmu. Akhirnya, 1 paket biji kopi Blue Mountain. Bawa pulang dan minta ibumu membantumu. Dan kirim ke ibu kopi. Bawa besok. Aku akan beli teko kopi. Besok, ayo ajak semua orang minum kopi bersama, oke? Tidak masalah. Hei ibu, Mau makan apa malam ini? Pizza. Haha, Oak. aku akan pesan pizza untukmu hari ini. Ini hari pertamamu bekerja. Ibu akan memperlakukanmu dengan baik. Aku sedang dalam perjalanan. Aku akan segera kembali. Hei, jangan tutup telepon. Ingat saat kamu kembali. Bawa sebuah reader. Jangan lupa. Dah. Tahu. Paman Gu, Hei, Zili, Abu Gu. Oh, Xiaoli, sudah dapat pekerjaan? hari ini hari pertamaku bekerja. Selamat. Kamu kerja di mana? Aku kerja di perusahaan yang menjual peralatan listrik. Aku baru saja pergi ke toko kue untuk membawa sesuatu untuk ibumu. Ibuku menerimamu. Aku tidak berani mengganggunya. Aku meletakkan keranjang kecil di depan pintu toko. Di dalamnya ada siput lumpur kesukaanmu dan sebungkus oli-oli Shas Hujo. Wogogo, apa yang terjadi antara kamu dan ibuku? Kenapa dia tiba-tiba mengabaikanmu? Bukankah ibumu memberitahumu alasan spesifiknya? Tidak, dia hanya bilang ada ketidaknyamanan antara kita. Hei, aku menyinggung ibumu. Sekarang dia tidak hanya mengabaikanku, tapi juga tidak pergi ke paduan suara. Akui saja kesalahanmu dan perbaiki. Ibuku bukan orang yang picik. Beberapa hal sulit dijelaskan dalam beberapa kata. Kalau begitu kirim pesan teks. Pamanku, kamu bisa kirim pesan di ponselmu? Ini semua trik yang dimainkan anak muda. Siapa bilang tidak ada di zaman dulu? Di zaman dulu, disebut Hongyan untuk menyampaikan surat. Sekarang, disebut mengirim pesan teks. Ini adalah senjata nomor 1 dalam cinta. Pamanku, kamu bisa mengirim lebih banyak pesan ke ibuku saat kamu ada waktu. Bahkan jika dia adalah gunung es. Akan mencair karena pesan-pesan ini. Apa yang harus aku katakan? Cukup kirim pesan seperti cuaca sedang dingin. Dan jaga dirimu. Ibuku sangat memperhatikan emosi kecil. Ketika dia tenang, kamu bisa menjelaskan kesalahan dengan jelas. Itu saja. Tidak semudah itu. Pamanku, sebenarnya ibuku sangat mengagumimu. Dan dia suka membaca. Jadi, kamu bisa berkomunikasi dengannya di tingkat yang lebih ideologis. Dan dia akan menghargainya. Percayalah padaku. Terima kasih, Xiaoli. Beritahu ibumu bahwa teh di keranjang itu disebut teh Yurui. Ibumu memiliki gula darah tinggi kan? Ini mengandung mineral dan asam amino yang bisa mengatur gula darah dan tekanan darah. Mengerti, pamanku. Aku berterima kasih atas nama ibuku. Hihi. Kalau begitu aku pulang dulu. Oh, ayo kita pergi juga. Abu. Selamat tinggal. Dadah. Dadah, Abu. Ibu, aku pulang. Bagaimana? Apakah berjalan lancar? Lumayan. Apa ini? Siput lumpur yang sudah dimasak. Apakah Paman Gu sudah datang? Baunya enak. Ini spesialitas dari Huzo. Teh Yurui. Fungsi utamanya adalah mengatur gula darah dan lemak darah. Bagaimana kamu tahu? Aku baru saja bertemu Paman Gu. Dia memintaku untuk memberitahumu. Aku membeli ini di pasar pagi hari ini.
Bawa ke kantor besok dan letakkan di meja. Wah, lucu banget. Gak baik kerja di depan komputer setiap hari. Aku juga beliin kamu vitamin C dan B2. Makasih, Bu. Halo, siapa ini? Chen Li, ini Chen Chong dari bagian penjualan. Ya. Oh, kamu toh. Gimana hari pertamamu kerja? Ya, lumayanlah. Seharian cuma jadi pelayan teh. Ada apa? Gak ada. Aku cuma ke toko. Beliin kamu gantungan HP. Tapi sayangnya, gak ada yang bentuk beruang. Cuma yang bentuk babi. Yah, sayang banget. Makasih. Ngomong-ngomong, gimana kamu bisa dapat nomor HP aku? Komputer perusahaan terhubung ke jaringan. Jadi info karyawan baru jelas. Kamu gak tahu. Keren juga. Tapi ini privasi pribadi. Privasi. Nanti kamu juga bakal tahu. Semakin tinggi jabatan, semakin sedikit privasi yang kamu punya. Waduh, serem banget. Ini kayak narapidana yang gak punya kebebasan pribadi dong. Aku gak mau jadi supervisor. Ya, sampai ketemu besok. Ini ranjang nomor 9. Ini ranjang nomor 9. Perawat penanggung jawab. Hei, Sean, aku tadi mau ngomong sama kamu. Jangan bikin kaget kakak iparmu. Dan buru-buru masuk. Cuma karena abangmu bersin. Dia nggak bilang aku. Kondisi abangmu udah stabil lebih dari setengah tahun. Perawatan konservatif butuh waktu dan kesabaran. Minggu ini, kita akan ada konsultasi. Dokter penanggung jawab minta anggota keluarga untuk diskusikan rencana perawatan selanjutnya. Oke, aku ngerti. Makasih. Ngomong-ngomong, biaya rawat inap dan terapi fisik perlu dibayar. Oh, aku tahu. Terima kasih atas bantuannya. Ini, Apa semuanya baik-baik saja? hai, aku baik-baik saja. Ini untukmu. Terima kasih. Oh, UM. Kamu sedang membaca buku ini? aku tidak mengerti buku ini. Kakak Sin membacakannya untuk adikmu setiap kali. Ayo kita pergi bermain bersama beberapa hari lagi. Santai saja. Dan bernyanyi sambil mabuk. Aku juga ingin bersantai. Aku tidak punya waktu luang. Mabuk hanyalah cara bagiku untuk melarikan diri dan melegakan. Minum untuk melupakan kesedihan hanya membuatnya semakin parah. Tapi dengan kecerdasan dan kebijaksanaanmu, seharusnya kamu sudah belajar untuk melepaskan. Aku ingin terlepas dari dunia. Tapi aku tidak pantas. Kamu hanya terlalu kompetitif. Tidakkah kamu merasa kamu mencari masalah dalam banyak hal? Inilah hidup. Yang disebut ringannya hidup yang tak tertahankan. Lin Lin, tolong beritahu aku. Jika kamu tidak bekerja di tempat kerja, di dunia emosional, kamu benar-benar wanita yang diinginkan dan dikagumi. Berhenti mengejakku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Terkadang aku benar-benar merasa kasihan padamu. Mengapa kamu harus menyiksa dirimu sendiri? Inilah perbedaan antara pria dan wanita. Ya, kamu tahu? Hari ini, Benedetta, seperti aku, baru pertama kali bekerja. Dia tampan dan mudah bergaul. Dan dia adalah dokter yang baru kembali dari luar negeri. Ngomong-ngomong, dia juga sangat suka minum kopi. Dia terus memuji kopi giling tangan yang kamu bawa untukku. Dan memintaku untuk membuatkan secangkir untuknya. Dia juga bilang ingin minum kopiku setiap hari. Oke. Berhenti memuji bos dan kolegamu, oke? Ada banyak anak muda. Ya, ada 2 cewek yang sangat cantik. Ngomong-ngomong, Bu, di mana kamu beli baju ini? Ada APA?
Kita pakai baju yang sama. Aku pakai baju yang sama dengan rekan kerja perempuan. Persis sama dengan yang aku pakai. Sangka? Itu bukti selera ibumu bagus. Mereknya sama. Berapa harganya? Lebih dari 500 yuan. Oh, begitu. Ada apa lagi? Tidak ada. Kakak Sin dengar kamu datang ke sini pagi-pagi. Hai, ayo bersenang-senang bersama. Lalu dia punya ide. Bukannya sudah kubilang jangan datang? Lagi pula aku sendirian di rumah. Aku akan datang. Kakak ipar. Ada APA? Aku tidak mampu selama beberapa tahun terakhir. Dan kamu menanggung biaya pengobatan kakakku sendirian. Sekarang aku sudah bekerja cukup lama. Tapi masih membebanimu. Aku sangat malu. Keluargamu membenciku, Yehin, si siluman rubah. Tapi mereka tidak membenci uang siluman rubah. Ibuku tidak mau aku mengurusnya. Aku tetap nekat menabung 1.000 yuan sebulan. Sudah 3 tahun aku menabung. Tidak banyak. Ambil saja dulu. Simpan saja untukmu. Aku tidak mau. Kenapa? Aku takut kamu akan dibuli. Tidak takut orang tuamu bilang kamu tidak setia? Bu. Aku di luar. APA, kamu sudah pulang? Aku tanya, di mana rumahku? Bicaralah, di mana rumahku? Bu, jangan khawatir. Aku akan menjemputmu sekarang. Aku akan jelaskan saat ketemu, oke? Berani-beraninya kamu menyewakan rumah kita ke orang lain? Bagaimana bisa kamu lakukan ini tanpa izinku? Dan melakukan hal seperti itu? Oke, aku akan segera ke sana. Ibuku tiba-tiba datang. Aku harus pulang. Kamu butuh aku mengantarmu? Tidak, terima kasih. Hati-hati di jalan. Hei, Ketika aku mendapatkan pekerjaan tetap, aku akan membawamu ke mall besar untuk membeli baju. Lalu memberikanmu tempat tidur ganda yang berkualitas tinggi dan nyaman. kenapa kamu perlu membelinya? Kamu sudah bekerja kelas. Kamu pantas tidur di tempat tidur yang lebih besar. Kamu punya hati yang sangat berbakti. Ibu akan puas. Rumah kita kecil, Dan tempat tidur besar tidak bisa dimasukkan. Ketika aku sukses nanti, aku akan membeli rumah besar untuk ditinggali. Lalu memelihara Labrador. Ibu, kamu sudah bekerja terlalu keras. Toko ini tidak bisa menghasilkan banyak uang bahkan setelah membayar sewa. Tahun depan, aku bisa menghasilkan uang untuk menafkahi keluarga. Kenapa kamu tidak menjual tokonya? Lalu hidup nyaman di rumah. Tidak bisa begitu. Meskipun toko gue ini kecil. Ini adalah bisnis yang ibu kerjakan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Orang tidak boleh menganggur. Kita harus bekerja dengan jujur. Kamu tahu arti bersiap menghadapi bahaya? Ibuku bekerja keras membesarkanku. Aku tidak bisa tidak mengerti ini. Bagus kalau begitu. Kamu baru mulai bekerja. Jangan terburu-buru. Bekerja keraslah. Dan belajar untuk rendah hati. Dan lakukan tugasmu. Mengerti. Makan lebih banyak. Oh, Ibu, aku lupa memberitahumu sesuatu. Tebak siapa yang aku temui saat tiba di perusahaan hari ini? Bagaimana aku bisa menebaknya? Itu anak bodoh yang datang sarapan pagi. Anak laki-laki yang tadi hanya menatapku kosong. Xiao Chen, untuk apa dia datang ke perusahaanmu? Dia juga bekerja di perusahaan kami. Kebetulan sekali. Hah? Dia orang yang baik. Sudah hampir setengah tahun. Dia datang ke sini tepat waktu untuk sarapan setiap hari. Dan membawa tiramisu saat pergi. Untuk pacarnya. Dia punya pacar. Ibu, sudah lama menunggu? Maafkan aku. Kenapa kamu menyewakan rumah kita? Kenapa tidak berdiskusi denganku? Ibu, jangan marah. Aku akan jelaskan perlahan saat sampai di rumah baru. Rumah baru? Rumah ini sudah tidak ada. Rumah baru apa lagi? Ibu, ikut saja denganku. Baik, biarkan aku bantu membawa koper. Ayo pergi. Kita mau kemana? Ibu, cepat masuk. Bagaimana? Rumah kecilku ini bagus, kan? Sangat nyaman.
tinggal di sini. Pencahayaannya bagus. Sepi di siang dan malam hari. Ibu, aku benar-benar minta maaf untukmu dan ayah. Tapi aku punya kesulitanku sendiri. Dalam 2 tahun terakhir, Biaya pengobatan dan rawat inap Chen Yu terlalu tinggi. Terutama sulit di awal tahun. aku tidak punya pilihan. Aku menyewakan rumah kita. Aku menggunakan uang sewa setahun untuk mengatasi keadaan darurat. Aku tidak berani memberitahumu. Aku berencana pulang saat tahun baru. Untuk memberitahumu, aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Kamu mencari masalah. Kamu bilang melakukannya untuk suamimu. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa kamu mengambil semua beban dan menanggung semua tanggung jawab? APA America? Mereka menyerahkan anak mereka sendiri padamu saja. Ibu tahu. Chen Yu berusaha menyelamatkanmu. Ibu. Jangan bicara seperti ini, ya? Semuanya sudah berakhir sekarang. Ibu, beri aku 1 tahun. Aku ingin menunggu kondisi Chen Yun membaik. Aku akan segera membawa ibu dan ayah tinggal di sini, oke? Sekarang kamu mengerti mengapa ayahmu bersikeras membawaku pergi dari sini. Dia mencoba membuatmu marah dan ingin kamu mengerti lebih awal. Dan ingin kamu menuntut keadilan dari keluarga mereka. Ayahmu pulang ke kampung halaman karena terpojok. Dia mencintaimu. Kamu tahu itu? Aku tahu. Tadi malam, ayahmu membangunkanku di tempat tidur. Dia bilang dia mimpi buruk, bahwa kondisimu buruk. Dan dia sangat ketakutan. Jadi, aku datang menjengukmu pagi-pagi ini. Ayahmu bilang dia marah padamu. Dia tidak akan menemuimu meski mati. Tapi dia sangat peduli padamu. Zai Oxen, kamu selalu menjadi buah hati orang tuamu sejak kecil. Baik dan penuh pengertian. Kamu berprestasi di sekolah. Tidak pernah menyusahkan orang tua. Ibu. Kamu diterima di universitas bagus. Dan hidup dengan baik. Siapa sangka hal buruk seperti ini terjadi? Semuanya hancur, ibu. Jangan bicara seperti ini. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk masa lalu. Aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya. Jangan khawatir. Aku pasti akan hidup dengan baik. Aku akan berbakti padamu. Dan tidak akan membuatmu khawatir lagi, oke? Aku akan berusaha membujuk ayahmu. Oak, ibu tidak bisa tidak khawatir padamu. Selama Chen Yu tidak membaik, kamu tidak akan tenang. Ibu, aku bisa melakukannya, sungguh. Percayalah padaku. Lihat kamu merokok dan minum lagi. Bukankah dokter menyuruhmu berhenti minum? Aku memikirkan Xiao Yu dan Yisheng. Bagaimana jika benar seperti yang dikatakan Xiao Chong? Kita tidak bisa memperlakukan mereka seperti itu. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mulai sekarang, kita tidak bisa membebani Yexin dengan semua beban. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak punya tabungan sebanyak itu. Bukankah kamu punya tabungan? Maksudmu tabungan yang kukumpulkan setengah hidupku? ITU Tidak Ball. Aku masih menyimpannya untuk Xiao Chong. Aku menyimpannya untuknya menikah. Maksudmu, di mana istri barunya? Bahkan bayangannya saja tidak ada. Tapi Xia Yue sudah menikah. Kamu sangat pelit. Aku tidak memilih gaji ini.
jika aku memilih menantuku. Aku pasti akan memberinya sepro. Tidak hanya aku tidak memilih ini, tapi kamu mendapatkan sertifikat di belakang kami. Dia sangat tidak berbakti. Lebih baik tidak berurusan dengannya. Kamu bermimpi jika menginginkan sesuatu. Ibu, ayo rendam kakimu. Lihat apakah airnya panas. Baik, Ibu. Kamu dan ayah sebaiknya lebih sering merendam kaki di masa depan. Itu baik untuk kesehatanmu. Chen Yu adalah anak yang baik. Mengapa dia mengalami hal yang tidak menyenangkan seperti ini? Ketika kamu di tahun kedua, kamu bersikeras menikah dengannya. Ayahmu dan aku menentangnya. Tapi setelah aku bertemu dengannya, aku sangat menyukai anak itu. Itu lebih penting daripada apapun untuk putriku. Hahaha. Ibu tidak menentangmu melayaninya. Keluarga kita tidak pernah melakukan hal yang tidak bermoral. Hanya saja keluarganya tidak masuk akal. Ya. Ayahmu dan aku tidak tahan. Xiao Xin, ibu dan ayah peduli padamu. Kamu menangis saat bahagia. Hahaha. Apakah berangin? Malam ini akan ada angin level 4. Benar? Kenapa aku tidak tahu? Kita perlu menutup pintu dan jendela nanti. Hang. Ibu, kamu bilang, sihir apa yang dimiliki kopi? Sampai begitu banyak orang kecanduan? Berbicara tentang kopi, orang Prancis punya pepatah bahwa kopi itu gelap seperti iblis, dan panas seperti neraka, murni seperti malaikat, dan manis seperti cinta. Kamu ingin kopimu seperti apa? Murni seperti malaikat. Menurut pengalamanku, pria biasanya menjawab gelap seperti iblis. Sangat menakutkan. Ayahmu suka kopi seperti apa? Mocha. Ayahmu paling suka kopi yang gelap dan pahit. Bagaimana dengan pamanku? Kenapa menyebut dia? Dia tidak suka kopi. Pamanku suka minum teh hitam. Ibu, menurutmu kopi apa yang baunya paling enak? Untuk wanita, Blue Mountain dengan aroma buah yang kaya lebih menarik. Untuk pria, mocha dengan aroma anggur yang ringan lebih cocok. Sudah memutuskan? Mocha atau Blue Mountain? Kamu ingin aku menggiling 2 cangkir mocha untuk bosmu? Tidak, giling saja biji Brasil ini. Itu Blue Mountain atau mocha. Keduanya tidak cocok untuk diminum di kantor.
Ibyo, Kenapa kamu tidak tinggal beberapa hari lagi? kamu pergi begitu cepat. Ya, aku ingin tinggal seminggu. Dan memasak untukmu. Tapi tempatmu tinggal hanya sebesar telapak tangan. Tidak ada dapur. 2 orang berdesakan di tempat tidur sekecil itu. Ibu, semuanya akan baik-baik saja. Kamu harus percaya pada kemampuan putrimu. Aku percaya. Anakku itu keras kepala seperti keledai. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ya Tuhan, kamu pergi sekarang. Kenapa tidak mengatakan sesuatu yang baik? Kamu harus menjaga dirimu sendiri. And next it is you. Takut kelelahan. Pergi ke rumah sakit secara teratur untuk pemeriksaan. Aku tahu. Jangan khawatir. Hey, Buster Tong. Xiao Junzeo. Ibu, hati-hati di jalan. Kasih saya pulang. Baik saja. Dan biarkan dia tenang. Pulang cepat. Oh, aku terlambat. Oke. Telepon aku ketika sampai. Oke, selamat tinggal. Ada barang di tasmu. Oke, aku tahu. Makan yang baik dan cukup. Ibu, hati-hati. Kita perusahaan iklan yang datang hari ini. Beberapa sudah lama bekerja dengan King. Jadi Lin Haitao familiar dengan mereka. Sekarang, kopi. Semakin ringan. Sekarang, semuanya dibuat oleh mesin. Bagaimana bisa seharum kopi giling tangan? Bagaimana bisa ada orang yang masih menggunakan kopi giling tangan? Aku lebih beruntung darimu. Aku kebetulan bertemu wanita yang menggiling kopi dengan tangan. Wow! Wanita seperti itu cocok untukmu. Kenapa tidak cepat menikahinya? Apa yang kamu tunggu? Hahaha. Orang dari perusahaan iklan seharusnya sudah sampai. Tuan Lee, Mener Lin sudah lama di sini. Selamat pagi, Mener Lin. Mener Lin, Nona Ye, silakan minum kopi. Terima kasih. Sama-sama. Oh, masih pagi-pagi. Mener Lin, semua karyawan di departemen perencanaan kami sudah terpikat oleh teko kopi Anda. Shen Li bilang, Anda menyuruhnya membuat kopi untuk semua orang. Dan itu kopi Blue Mountain yang digiling manual. Mener Lin sangat dermawan. Anda mengundang kami minum kopi. Dan menyiapkan banyak camilan. Bagaimana? Adik juniorku cukup borjuis, ya? Ya. Jejaklah. Lee, buatkan secangkir longjing untuk Mener Min. Biar aku saja. Hai. Bawahan Anda sangat kompeten. Anda sudah bekerja di sini selama 3 tahun. Dia sudah bersama kami selama 3 tahun. Dia sangat perhatian dan mantap dalam pekerjaannya. Manajer Wang sudah datang. Anda terlihat baik. Ah, dia juga. Hela. Mei Sukla. Wanginya enak. Hei tai. Terima kasih. Hei, istirahat sebentar dan makan camilan. Sudah, silakan. Andrekan sibak hari ini. Botol kopi yang besar sekali. Tidak cukup untuk membuat puluhan cangkir. Hei, lihat kamu seperti orang kelaparan. Hari ini kamu dapat untung besar. Jangan makan terlalu banyak. Semuanya. Anda punya waktu 1 bulan. Untuk masing-masing perusahaan iklan Anda. Untuk menyiapkan rencana promosi komprehensif. Satu hal yang bisa Anda pastikan adalah, rencana Anda akan langsung diserahkan ke Dewan. Dan Dewan Direksi akan berdiskusi dan memutuskan. Artinya, termasuk Manajer Lin dan Manajer Min di sini. Tidak memiliki kekuasaan pengambilan keputusan. Manajemen. Bolehkah saya bertanya berapa anggaran iklan grup Kiming? 60 juta. Manajemen. Apa bedanya tender iklan tahun ini?
Untuk Kiming, prosedur dan aturannya sama. Tapi untuk perusahaan iklan, rencananya berbeda. Situasinya tidak baik. Ini masalah yang sulit. Dewan direksi sudah bicara. Masalah departemen perencanaan, bagaimanapun juga, harus diselesaikan sebelum musim puncak penjualan. Sulit, tapi bukan tidak mungkin. Lee pikirkan cara. Bagaimana kalau mengirim Ming Haitao dalam perjalanan dinas panjang? Tidak masalah. Aku ingin memanfaatkan perjalanan dinas Ming Haitao untuk menggabungkan departemen penjualan dan departemen perencanaan. Antak Nandentak Kizat Pamasaran. Bagaimana menurutmu? Hebat. Departemen penjualan dan departemen perencanaan. Satu untuk masuk, dan yang lainnya keluar. Jika kita melakukan ini, Kiming akan menjadi satu kesatuan yang solid. Bagaimana kamu bisa memikirkan ini? Lee Chen, aku tahu kekhawatiranmu. Kamu baru bergabung dengan departemen perencanaan. Kamu harus menghadapi perubahan besar seperti ini. Namun, menurutku kamu harus siap mental. Kamu belum lama di perusahaan, dan masa kerjamu belum cukup. Fang Chenbai di departemen penjualan dianggap sebagai karyawan lama Kiming. Meskipun dia ditekan oleh Ming Haitao selama bertahun-tahun, tapi kinerjanya selalu baik. Jadi setelah pusat pemasaran dibentuk, dia mungkin masih menjadi direktur pusat pemasaran. Tentu saja, aku tidak akan mengabaikan situasimu. Untuk orang-orang di departemen perencanaan, aku ingin memanfaatkan perjalanan dinas Ming Haitao. Kamu harus mencari cara untuk menangani mereka secepat mungkin. Jika tidak berhasil, ya sudah, singkirkan saja semuanya. Tidak ada makan siang gratis. Kamu minum kopi mereka. Kamu harus bekerja untuk mereka. Berani kamu mencuri makanan di belakang bos? Oak. Hey, Shenli. Kamu dapat promosi. Dari pelayan teh jadi barista kopi. Tanpa disadari, kamu akan dihargai bos. Sulit untuk dikatakan. Bahkan mungkin kamu diangkat jadi asisten manajer. Ini namanya PR kopi, ya? Shenli, tapi untuk posisi asisten manajer. Sepertinya tidak cukup hanya dengan menyajikan teh dan air. Hei, capek ya? Ngumpet di sini ngapain kalau nggak minum kopi? Urus saja urusanmu sendiri. Orang Beijing. Mana Mercuato. Kamu bisa merasakan kopi? Hei, apa salahnya aku minum erguoto? Hanya Zhang on fanmu. Yang diam-diam kasih pinang ke cewek kunannya. Pelit banget sih. Nggak mau kasih satu buat hormat-hormat. Apa yang kamu bicarakan? Siapa itu Zhang Afan? Apa hubunganku dengannya? Oke. Aku salah, terlalu banyak bicara. Aku salah, oke? Hei, ngomong-ngomong. Sang Ivan sudah keluar lebih dari seminggu. Kenapa belum kembali juga? Jangan-jangan dia diam-diam pindah kerja? Dia nggak akan meninggalkan Kiming. Hei, untuk ikan mas melompati gerbang naga, yang dibutuhkan adalah air segar. Air yang menghidupkan Sang Ivan ada di departemen perencanaan. Oh, Aku akan bertanya lagi. Siapa yang habis bisa isi ulang? Oke. Pak Lee. Strategi yang sangat buruk ini. Kita lihat saja nanti. Aku berencana menunggu sampai Ming Haitao pergi. Aku akan promosikan seseorang. Shenli, mahasiswi baru di departemen perencanaan. Dia ditempatkan oleh departemen personalia. Orang-orang di departemen perencanaan semua menolaknya. Seberapa mampu dia? Sulit untuk dikatakan. Yang aku tahu, dia membuat kopi yang enak. Hahaha. Lee Chan. Wanita seperti itu yang cocok untuk keluarga. Apakah kamu tega mendorongnya ke depan? Seseorang akan mendukungnya. Yah, aku bangun terlambat pagi ini. Aku tidak sempat pergi ke toko kue. Terima kasih. Maka pacarmu tidak bisa makan tiramisu.
pacarku. Tolong bantu aku menghitung ulang ini. Saya Pa? Apakah kamu menggunakan simpatimu di tempat kerja? Kamu salah paham. Aku peduli dengan wajah Departemen Personalia. Karena kami berencana untuk menyingkirkan Departemen Perencanaan. Kami harus memberikan sedikit muka ke Departemen Personalia. Jika tidak, jika Departemen Perencanaan kosong. Atau kami harus merekrut sendiri. Aku penasaran. Jika Shenli bersikeras, sebelum kamu menyingkirkan Departemen Perencanaan. Atau dia membuat kesalahan sebelum itu. Apa yang akan kamu lakukan? Ada peraturan perusahaan. Tuan Li, apa yang harus aku lakukan? Bahkan jika aku tahu dia mungkin difitnah. Anggap saja sebagai pelajaran hidup. Shenli masih muda. Dan seharusnya bisa menerima kekalahan. Menang atau kalah adalah hal yang biasa. Aku hanya tidak tahu apakah Shenli bisa kalah dengan jelas. Yesin, kamu mau kopi? Tidak, aku minum teh. Kamu kenal Cencong dari Departemen Penjualan? Dia sering pergi ke toko kue ibuku untuk sarapan. Oh, aku mengerti. Bagus, setelan ini cocok denganmu. Ngomong-ngomong, aku dengar dari Departemen Personalia bahwa kamu adalah lulusan terbaik di Departemen Keuangan. Yang pertama di antara 100 pelamar. Kamu memiliki semua sertifikat akuntansi, komputer, dan bahasa Inggris. Jika kamu datang ke Departemen Perencanaan kami, tidakkah kamu pikir itu membuang-buang bakat? Tidak, aku sudah puas bekerja di perusahaan besar seperti Kiming. Aku sudah sangat puas. Berada di Departemen Perencanaan, aku masih banyak yang harus dipelajari. Jadi biarkan aku, yang sudah lama di sini, merawatmu. Benarkah? Jangan salah paham. Maksudku kamu adalah seniorku. Memang, di Departemen Perencanaan. Aku memang seniormu. Jadi aku ingin memberimu sebuah nasihat. Dan lakukan tugasmu. Aku tahu ini. Ibuku selalu mengatakan itu. Bagaimana? Sudah selesai kopimu? Ini kopimu. Semua orang berebut untuk meminumnya. Masa kehilangan sudah habis? Benarkah? Apakah masih ada sisanya untukku? Tentu saja. Aku akan membuatkan satu teko untukmu sekarang. Kamu benar-benar menganggap ini sebagai kantormu. Aku membawanya dari rumah. Ini sangat lucu.